sekali, salam jumpa bersama ekspektasi bersama saya Imran Supriyadi. Senang sekali pada kali ini saya kembali menjumpai Anda dan mudah-mudahan pemirsa ekspektasi dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa ekspektasi, pada sesi kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang tentang sejarah, tapi dalam konteks bagaimana sejarah yang berada di Museum Pahlawan Nasional Dr. Aka Gani. Sekilas pandang sebagai informasi saja bahwa Dr. Aka Gani ini adalah salah satu pahlawan nasional yang berada di Sumatera Selatan dan memberikan kontribusi provinsi atau Bumi Sriwijaya ini sebagai gubernur pertama di Sumatera Selatan. Dan untuk berbincang-bincang ini bagaimana Museum Pahlawan Nasional Dr. Aka Gani, di studio sudah hadir di samping saya Ibu Priyanti Gani, putri kelima dari almarhum Dr. Aka Gani. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, masih bugar. Ya. Semangat. Ya, semangat. Beliau adalah Ketua Museum Pahlawan Nasional Dr. Aka Gani Kota Palembang. Dan Bu, bisa diceritakan sekilas supaya masyarakat juga tahu museum yang selama ini kan yang terkenal di Museum Baladewa, Museum Sultan Mahmud Badarudin, dan ternyata di Palembang punya Museum Pahlawan Nasional Dr. Aka Gani. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Museum Pahlawan Nasional Aka Gani itu adalah satu-satunya museum swasta yang di Palembang, khususnya Sumsel. Karena memang pada saat itu museum itu didirikan pada tahun 2004, tapi operasionalnya mungkin sekitar 2005-2006 lah, karena persiapan. Munculnya museum itu karena dulu untuk mencari identitas sebenarnya Pak Aka Gani untuk menuju pahlawan nasional, karena dulu banyak pertentangan dari pemuka masyarakat maupun panitia cendekiawan, karena kan beberapa unsur itu dari Kodam, dari sipil, akademisi maupun dari masyarakat dan ahli budayawan, karena dianggap Pak Aka Gani dulu itu bukan putra daerah. Jadi kan apa sih perjuangan Pak Aka Gani? Karena mungkin dalam tahun 90-an itu mungkin era sudah berubah mungkin ya, karena memang mereka tidak tidak mengenal Dr. Aka Gani secara umum maupun khususnya. Tapi saya pikir itu mungkin untuk memberikan juga identitas sebenarnya Pak Aka Gani dan apa sih sepak terjangnya Pak Aka Gani di Sumsel ini, gitu kan. Akhirnya kita ketemulah dokumen-dokumen memang yang sudah disimpan sama almarhum Ibu Masura untuk data-data beliau itu. Sebenarnya penyimpanan itu memang bukan untuk dipamerkan, tapi memang khusus untuk kenang-kenangan saya sebagai seorang istri yang mengenang beberapa jabatan yang mendampingi beliau semasa hidupnya dari tahun 52, karena beliau menikah dengan Ibu Masura itu tahun 52 kan, sampai akhir hayatnya kan. Pada saat itu akhirnya kita bukalah semua lembaran itu, semua identitas, pangkat, barang-barang beliau dan arsip-arsip, SK-SK beliau. Akhirnya lebih dari 3 tahun kemudian setelah dirapatkan baik pusat, jadi bolak-balik Jakarta Palembang sekarang satu hari itu 2 kali ke Jakarta, kadang-kadang besok ke Jakarta lagi. Akhirnya 2007 kita diakui menjadi pahlawan nasional. Pada saat itu presidennya Pak SBY, dan beliau kan dalam catatan sejarah sebagai gubernur pertama ya? Iya. Gubernur pertama Sumatera Selatan ya? Jadi akhirnya sampai sekarang jadikan museum sampai sekarang, walaupun dengan terseok-seok, tapi ya tetap semangat. Gedung itu status milik Pak Aka Gani? Ya, rumah itu ya memang. Jadi rumah Pak Aka Gani itu ada 3. Satu yang di Jalan TP Rustam PPND yang sekarang jadi Megaria. Rumah itu dipindahkan di Jalan Merdeka, di kantor veteran yang sekarang dulu sekolah Gajah Mada. Saya sudah berulang-ulang kali kepada pemerintah untuk itu dijadikan cagar budaya. Waktu itu sudah survei kita sama Pak Hasanuddin bersama-sama cagar budaya dari Jambi pada waktu itu, tapi
belum tahu sampai sekarang. Terus yang kedua di 15 Ilir depan pabrik kopi roda Sederi KA, ada SD, sekarang jadi Bank BRI. Yang ketiga itu yang dibangun tahun 51 tapi ditinggali selesai 56. Kalau dari sejarah lebih banyak Pak Akagani tinggal yang di museum. Sampai akhir-akhirnya sudah situ. Dan saya lihat ada beberapa koleksi-koleksi beliau yang memang masih sangat dirawat. Ya, 1.500 koleksi lah, dari buku yang banyak, buku yang terus ada tempat beliau gerilya itu masih ada topi, keker, terus alat komunikasi itu positif, dan alat kedokteran, piagam-piagam, bintang-bintang. Dan di antara dari sekian banyak koleksi Dr. Akagani ini adalah lukisan. Koleksi lukisan yang beberapa waktu lalu kita menemukan sekitar 13 lukisan yang dalam wacananya ada keinginan untuk dipamerkan. Gimana Ibu Yanti? Ya, sebenarnya ini memang sudah berapa tahun yang lalu, sekitar 2 tahun sebelum pandemi sih, sudah bincang-bincang sama Ican untuk supaya Akagani bisa lebih populer, katakanlah lebih terkenal diakui oleh masyarakat. Karena memang kita diakui tidak diakui, kadang-kadang kita sudah berkoar-koar di koran maupun media elektronik, tapi masih tetap begitu, jalan di tempat terus ya. Jadi mungkin kita ada diskusi dengan Ica maupun yang senior-senior, adakan mungkin lomba lukis koleksi atau pameran lukisan koleksi Pak Akagani yang dulu bukan barter sih, yang ada yang dikasih Bung Karno juga ada gitu kan. Jadi karena memang lukisan Pak Akagani itu lumayan bagus, lumayan mahal gitu kan. Jadi kita menjaganya juga sangat hati-hati, walaupun ada 2 yang repro. Ada yang 2 yang repro sudah dari repro, karena pada saat itu ada sesuatu dan ada 2 repro, tapi ya kita masih tetap menjaga kelestarian itu, walaupun kadang-kadang ada orang-orang bilang ini kan kalau tidak pakai AC, tidak pakai alat pendingin nanti rusak, catnya bisa luntur. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih aman-aman. Saya lihat ada juga lukisan dari Basuki Abdul. Ya ada, Basuki Abdul ada, Henatur ada, dari Belanda Van de Beer ada. Terus ada beberapa lukisan tapi mungkin sudah terhapus namanya, sudah ada karena sudah terlalu lama. Gitu ya. Sebagai salah satu pewaris dari Dr. Akagani, Bu Yanti, dari pameran itu pengennya apa sebenarnya? Ya. Apa yang Anda inginkan ketika nanti pameran itu dibuat? Dari pameran itu, saya pikir mungkin ada beberapa untuk dilelang, tapi bukan dilelang lukisan, mungkin ada. Mungkin ada melibatkan seniman lain. Mungkin ada pelukis-pelukis yang ingin melukis mendampingi. Terus kita lelang, mungkin itu untuk menambah. Jadi yang dilelang itu bukan koleksi dokter, bukan, karya dari kawan-kawan sukses. Bukan karena saya kapok kalau untuk menjual. Punya pengalaman? Pernah saya. Jadi saya yang susah sendiri ya saya. Mungkin karena barang tua dan langka, mungkin juga benda itu terlalu tua dan rumah itu kosong lama, mungkin ya saya juga nggak tahu ada nilai mistisnya kali ya. Jadi saya nggak kenal lagi. Jadi kalau tiap orang yang ada satu benda yang bisa keluar itu, katanya jadi ya apalah ya, nggak enak lah gitu, nggak enak lah. Jadi saya harus hati-hati sekali. Jadi memang ada niat apa itu nggak memang di rumah. Mungkin ada nilai itu lah ya. Jadi pameran ini juga akan melibatkan beberapa seniman sumsel untuk menjadi pendamping di pameran ini. Sehingga nanti ketika mereka berkarya, berkolaborasi atau berdampingan dengan koleksi dari lukisan Pak Dr. Akagani. Harapan Ibu dengan pameran ini apa kira-kira? Saya supaya Pak Akagani lebih dikenal dengan masyarakat luas ya, dari siapapun yang datang melihat pameran itu, karena mungkin Museum Akagani itu kan tertutup, jadi tertutup oleh penghalang sama tembok, karena kan kalau dulu sebelum penghalang tembok mungkin
masih banyak pengunjung yang datang yang rutinitas sehari itu sekitar 20, 15. Kalau sekarang 5 sampai 6, kadang-kadang rombongan itu udah alhamdulillah. Kadang-kadang sekarang udah mulai dikenal melalui teman-teman media, sudah mulai dikenal juga. Tapi mungkin dari pameran lukisan ini mungkin lebih mengenal, oh ini loh Pak Akagani, rupanya koleksinya ada ini ya, koleksi mungkin dari seniman-seniman luar Sumsel, mungkin mereka pada tertarik kan melihat, oh ini ada lukisan Pak Akagani yang nilainya fantastik gitu kan. Pak Akagani pernah melukis atau gimana kalau dari? Pernah ada lukisan satu dia. Punya. Ada dia, yang sampai sekarang masih ada. Masih koleksi. ada lukisan perempuan yang di atas ada cuman sekitar 20 kali separuh dari ini lah. Separuh dari ini. Artinya di antara koleksi ini ada lukisan ada, beliau ya. Karena dia kan Pak Akagani seniman. Dan memang dia punya basic seniman. Dia pernah juga bintang film ya waktu itu. Tapi cuma satu. Jadi satu itu sama, jadi semua kecuali puisi yang dia banyak ini ya. Tapi dia itu militer kan? Masih ya. Iya, artinya militer, seniman juga berupa gitu. Ya, jadi dia tuh kalau kata Pak Alam Satu 7 karakter ya. Seniman, ahli strategi, ekonomi, wartawan, dua lagi apa ya? Aktor film juga. Ya, pokoknya itu kata Pak Alam saya. Semua dia bisa serba-bisa. Kontroversi juga ya. Dokter Akagani itu multi talenta lah ya, semua dia bisa gitu ya. Ahli strategi perang gitu kan, dia punya gitu kan, jadi sampai jarang-jarang militer menjadi aktor dokter gitu kan. Karena saya masih ketemu pada saat umur 4 tahun masih ketemu, jadi sering diajak pergi praktek. Masih ingat tahun berapa terakhir ketemu dengan Bapak? Apa? Ketemu dengan Bapak terakhir tahun berapa? Saya lahir tahun 64, beliau meninggal tahun 68, jadi antara. Ibu kelas berapa waktu itu masih? Ya, SD ya? Ya 68 lah, sebelum dia meninggal lah, 67, 68. Oke, sebagai salah satu pewaris dari Dokter Akagani, apa harapan ke masyarakat dengan nanti rencana pamerannya? Ya. Harapan Ibu dengan pameran ini apa kira-kira ke masyarakat? Harapan saya tetap harus bersama teman-teman, bersama keluarga, kami tetap melestarikan museum ini tetap sampai anak cucu gitu kan. Jadi tetap harus ada, tetap tumbuh, tetap semangat walaupun nanti pada saatnya kita tidak tahu ke depannya ya. Mudah-mudahan dengan dukungan dari teman-teman semua, dari masyarakat, supaya museum ini tetap menjadi museum, karena kalau tidak ada museum, apalagi yang harus kita tonjolkan dari seorang pahlawan nasional Akagani kan. Kalau cuma kita untuk uang terus kan, uang itu bisa dicari, tapi kalau kenangan nama besar Pak Akagani tidak bisa dibeli dengan uang. Dan kata Bung Karno, salah satu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan. Satu di antaranya bagaimana kita melestarikan warisan dan juga koleksi lukisan dari Dr. Akagani. Mudah-mudahan semuanya akan bisa terwujud. Baik, terima kasih Ibu Yanti yang sudah hadir pada studio hari ini. Pemirsa Ekspektasi, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ke depan dengan rencana pameran koleksi lukisan dari Bapak Dr. Akagani dengan multi talenta, walaupun pada kali ini sesinya ada sebagai perupa, mudah-mudahan bisa memberikan kebangkitan nilai-nilai sejarah yang tetap akan melekat pada generasi muda ke depan. Terima kasih, saya Ibnu Subriyadi, salam ekspektasi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.